Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Jenny Rizkyawati dengan NIM AGIR 046 kelas B TKP 2022. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan proyek mata kuliah IoT dengan judul indikator suhu pada ruang muat kapal ikan. Penangkapan ikan yang baik adalah semua kegiatan yang dilakukan terhadap ikan sejak ditangkap, di atas kapal, di darat, dan pada saat distribusi hingga sampai ke tangan konsumen. Adapun tujuannya adalah untuk mempertahankan kesegaran ikan selama mungkin agar tidak terjadi rusak dan tetap bernilai gizi tinggi. Penangkapan ikan yang baik di atas kapal merupakan langkah awal yang paling efektif mempertahankan kesegaran mutu ikan hasil tangkapan. Sesaat setelah ikan mati, penurunan kualitas ikan dan proses pembusukan mulai terjadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya sesegera mungkin untuk menghindari perubahan tersebut. Keterlambatan waktu penanganan akan menyebabkan pembusukan dan penurunan kualitas yang sebenarnya hal ini dapat Yang pertama ada kapal ikan. Menurut Mulyanto pada 2012, kapal perikanan merupakan kapal yang terdiri dari berbagai macam ukuran dan memiliki karakter khusus yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan alat tangkap. Kapal perikanan terdiri dari berbagai jenis seperti gillnetter, longliner, designer, trawler, pusar sein, dan lain-lain. Kemudian ada ikan. Ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Ikan dapat digunakan sebagai bioindikator karena mempunyai daya respon terhadap adanya bahan pencemar. Ikan dapat menunjukkan reaksi terhadap perubahan fisik air maupun terhadap adanya senyawa pencemar yang terlarut dalam batas konsentrasi tertentu. Yang ketiga ada ruang muat kapal. Ruang muat kapal atau biasa yang kita sebut palka adalah ruangan di bawah geladak, gunanya ialah tempat penyimpan muatan kapal. Oleh karena itu, ruang palka ini harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu, diantaranya ruang palka ini harus kedap air. Artinya barang-barang yang ada di dalam ruang palka harus dapat dijamin tidak kemasukan air, baik itu berupa air hujan maupun air laut yang dapat naik ke atas. Yang keempat ada suhu. Suhu adalah ukuran panas dingin suatu benda. Panas dinginnya suatu benda dapat diukur menggunakan alat ukur termometer, yaitu termometer, Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Yang terakhir ada sensor suhu. Sensor suhu merupakan suatu alat pendeteksi suhu yang mampu memberikan petunjuk jika ada perubahan temperatur di sekitar komponen. Sensor suhu adalah alat yang digunakan untuk merubah besaran panas menjadi besaran listrik yang dapat dengan mudah dianalisis besarannya. Ada beberapa metode yang digunakan untuk membuat sensor ini, salah satunya dengan cara menggunakan material yang berupa hambatan terhadap arus listrik sesuai dengan suhunya. Sensor suhu LM35 merupakan salah satu sensor suhu yang bekerja dengan mengubah besaran fisik atau suhu jadi besaran listrik atau tegangan. Karena keluaran sensor berupa tegangan yang bersifat analog, maka dari itu sensor suhu LM35 dapat dihubungkan dengan board Arduino dengan memanfaatkan port analog dan ADC atau analog to digital converter. Kemudian ada alat dan bahan. Yang pertama komputer atau laptop. Komputer atau laptop merupakan perangkat elektronik yang menerima, menyimpan, dan memproses data informasi secara matematis atau logis sesuai dengan serangkaian instruksi yang Yang kedua ada board Arduino Uno R3. Arduino Uno R3 adalah papan pengembangan microcontroller yang berbasis chip Atmega 328P. Yang ketiga ada kabel USB. Fungsi kabel USB secara umum adalah untuk menghubungkan perangkat elektronik satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir ada sensor IC LM35. Skematik menggunakan sensor suhu LM35 dengan Arduino. Yang pertama, kaki tengah sensor suhu LM35 merupakan output sensor terhubung dengan port A1 Arduino Uno. Yang kedua, kode program menggunakan sensor suhu LM35 dengan Arduino. Jadi, kami memanfaatkan pin A1 sebagai penghubung antara Arduino dengan LM35. Selain itu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita menggunakan ADC atau analog to digital converter agar output analog dari LM35 dapat diubah menjadi digital.